Yuk kita simak video berikut ini. Setiap hari kita makan untuk memperoleh energi yang nantinya akan kita gunakan untuk melakukan aktivitas. Nah, bagaimana kalau kita tidak makan? Pasti kita lemas, bukan? Energi yang kita peroleh itu berasal dari makanan yang kita makan. Pada kelas 7, kita sudah belajar tentang jaring-jaring makanan. Dalam jaring-jaring makanan, terjadi proses makan dan dimakan. Di dalamnya terdapat komponen yang kita sebut sebagai produsen dan konsumen. Produsen merupakan makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri. Sedangkan konsumen itu adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Ayo, kita termasuk produsen atau konsumen? Tentu saja, kita atau manusia merupakan konsumen. Sedangkan yang menjadi produsen adalah tumbuhan. Lantas, bagaimana dengan produsen? Apakah membutuhkan energi juga untuk melangsungkan hidupnya? Bagaimana tumbuhan memenuhi kebutuhan makanannya ya? Wah, ternyata tumbuhan membuat makanannya sendiri. Bagaimana cara tumbuhan membuat makanannya sendiri? Selain membuat makanan untuk memenuhi kelangsungan hidupnya, tumbuhan juga menghasilkan oksigen yang digunakan untuk bernafas. Tapi, tidak semua tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Nah, tumbuhan seperti apa ya yang bisa membuat makanannya sendiri dan bagaimana prosesnya? Ayo kita pelajari bersama-sama. Fotosintesis merupakan proses pembentukan bahan organik, dalam hal ini karbohidrat, dengan bantuan sinar matahari. Secara sederhana, reaksi kimia yang terjadi pada proses fotosintesis dapat dituliskan sebagai berikut. Karbon dioksida ditambah air di dalam klorofil dengan bantuan cahaya matahari akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Berdasarkan reaksi kimia ini, kita dapat menyimpulkan yang pertama, dalam proses fotosintesis dibutuhkan karbon dioksida, air, klorofil, dan cahaya matahari. Yang kedua, hasil dari proses fotosintesis adalah glukosa dan oksigen. Sekarang mari kita perhatikan struktur dan fungsi jaringan pada daun. Pada daun terdapat beberapa jaringan, yaitu yang pertama kutikula, epidermis atas, mesofil palisade, mesofil bunga karang, berkas pengangkut yang terdiri atas silem dan flum, epidermis bawah, dan stomata. Pada bagian mesofil palisade dan mesofil bunga karang terjadinya proses fotosintesis. Hal tersebut karena pada kedua bagian ini mengandung klorofil. Berikut kita perhatikan gambar dari kloroplas. Di dalam kloroplas terkandung klorofil dan kloroplas ini terdapat pada jaringan mesofil. Kloroplas dibatasi oleh membran luar dan membran dalam. Di dalam membran dalam terdapat kantong-kantong seperti koin yang kita sebut sebagai tilakoid, yaitu tempat terjadinya reaksi terang fotosintesis. Tilakoid ini akan bertumpuk dalam tumpukan yang kita namakan dengan grana. Antara grana yang satu dan grana yang lain
terdapat rongga-rongga cair yang kita sebut sebagai stroma, yaitu tempat terjadi reaksi gelap. Di dalam membran tilakoid terdapat dua macam klorofil, yaitu klorofil A yang berwarna hijau kebiruan dan klorofil B yang berwarna hijau kekuning-kuningan. Klorofil A dan klorofil B berperan dalam penyerapan cahaya. Dari sekian banyak cahaya yang masuk, cahaya merah dan biru adalah cahaya yang paling efektif untuk mendapatkan hasil fotosintesis yang maksimal. Berikut mari pelajari tentang proses fotosintesis. Perhatikan gambar ini. Ada dua tahapan reaksi yang terjadi pada proses fotosintesis, yaitu proses reaksi terang dan reaksi gelap. Pada bagian ini terjadi reaksi terang dan pada bagian ini terjadi reaksi gelap. Pada reaksi terang, energi matahari akan diserap oleh klorofil untuk diubah menjadi energi-energi kimia. Pada tahap ini juga terjadi pemecahan air menjadi ion hidrogen dan oksigen. Oksigen akan dilepaskan ke udara untuk digunakan oleh manusia dan hewan, sementara hidrogen diperlukan dalam proses reaksi gelap. Pada reaksi gelap, karbon dioksida dan ion hidrogen akan berikatan dengan bantuan dari energi kimia yang dihasilkan pada reaksi terang sehingga membentuk glukosa. Berikut kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama adalah kadar karbon dioksida di udara. Semakin naik kadar karbon dioksidanya, maka laju fotosintesisnya pun akan semakin meningkat. Yang kedua adalah suhu. Peningkatan suhu hingga titik tertentu dapat meningkatkan laju fotosintesis. Namun, suhu yang terlalu tinggi dapat mengganggu metabolisme sel. Yang ketiga adalah cahaya. Cahaya yang diserap bergantung pada intensitas cahaya, panjang gelombang cahaya yang berwarna merah dan yang berwarna biru adalah yang paling efektif digunakan dalam proses fotosintesis. Selain itu, lamanya penyinaran juga sangat berpengaruh dalam laju proses fotosintesis. Yang keempat adalah air. Jika tidak tersedia air yang cukup, maka pembentukan karbohidrat dapat terganggu. Yang kelima adalah kadar oksigen. Apabila kadar oksigen dari udara diturunkan dari 20% menjadi 1%, maka fotosintesis akan naik menjadi 30%. Jadi, bisa disimpulkan bahwa oksigen menghambat terjadinya laju fotosintesis. Dan yang keenam adalah unsur hara. Unsur hara dalam tumbuhan seperti magnesium dan juga nitrogen dalam pembentukan klorofil sangat berpengaruh. Apabila unsur tersebut tidak cukup tersedia, maka pembentukan klorofil akan terhambat. Hal ini dapat menyebabkan penurunan pada laju fotosintesis. Setelah mempelajari tentang proses dari fotosintesis, maka jawablah pertanyaan di bawah ini. Demikian materi tentang fotosintesis. Sampai jumpa pada materi berikutnya dan tetap semangat!